Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Muhayyikum tahiyatul islamiyah, tahiyah min ahlil jannah, wa hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga saat ini kita masih mampu melaksanakan ibadah siyamu Ramadan dan qiyamu Ramadan. Semoga ibadah puasa kita, baik puasa Ramadan kita maupun ibadah qiyamu Ramadan, sholat tarawih kita serta tadarus kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi wasilah untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah semoga salawat itu juga tercurahkan kepada kita sehingga kelak kita mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah Ramadan tentu mengajarkan kita banyak hal dan mengajarkan pula kita tentang ibadah dua arah atau ibadah horizontal dan vertikal. Ibadah Ramadan mengajarkan kita tentang ibadah hablum minallah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hablum minan nas, ibadah bagaimana kita berbuat baik kepada manusia, kepada saudara-saudara kita, yang dalam bahasa Islam kita sebut atau kita kenal dengan istilah ukhuwah islamiyah atau persaudaraan di antara kaum muslimin pada umumnya. Dan lebih khusus lagi dalam istilah Islam juga dikenal dengan istilah silaturahim atau silaturahmi, yang ini lebih khusus lagi yaitu bagaimana kita menyambung persaudaraan kita dengan sesama saudara yang masih mempunyai hubungan kekerabatan, masih mempunyai hubungan saudara, masih mempunyai hubungan darah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Ramadan tentu kita akan datang kepada kita bulan Syawal, bulan yang dimana saat ini kita selalu menyambung silaturahim kepada saudara-saudara kita yang telah putus hubungan sebelumnya. Maka silaturahmi itu adalah bagaimana kita menyambung hubungan saudara yang telah putus untuk kemudian kita sambung. Silaturahmi atau silaturahim ini begitu banyak sekali manfaatnya, begitu banyak sekali faedahnya. Abu Ayyub Al-Ansari ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, amalan apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam hadis Bukhari, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasil rahimah." Amalan yang dapat memasukkan ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ta'budullah, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Dan kita kemudian menjalankan ibadah atau menegakkan sholat, kemudian kita membayar zakat, dan yang terakhir adalah kita menyambung tali silaturahmi atau menyambung tali silaturahim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahmi ini adalah sebuah amalan yang banyak sekali manfaatnya, banyak sekali faedahnya. Bahkan dalam beberapa hadis Abu Bakar meriwayatkan dari Rasulullah SAW, orang yang memutus tali silaturahim tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Orang yang memutus tali silaturahim tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan silaturahmi ini juga selain dapat menjadi penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahim." Barang siapa yang ingin kemudian diluaskan rezekinya, kata Rasulullah SAW, atau dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Silaturahim ini harus kita sambung terus-menerus, terutama kepada saudara-saudara kita, terutama kepada orang tua kita. Mungkin banyak kita yang saat ini tidak bisa pulang kampung atau tidak bisa mudik karena wabah pandemi ini. Kita tetap masih bisa silaturahim kepada orang tua kita di rumah, saudara-saudara kita di rumah, dengan memanfaatkan teknologi, memanfaatkan video call, memanfaatkan WhatsApp dan lain sebagainya untuk kemudian tetap menyambung tali silaturahmi. Jangan sampai kita dengan saudara-saudara kita tidak kenal. Jangan sampai kita dengan paman kita
sepupu kita tidak kenal. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk terus menghitung nasab kita atau terus mengetahui nasab kita, gunanya untuk sekedar menghubungkan tali silaturahim. Kalau kemudian silaturahmi ini selalu terjalin di antara keluarga, maka insya Allah akan terjalin kerukunan yang lebih besar, yaitu kerukunan umat Islam dan kerukunan umat beragama. Ketika satu keluarga menjadi rukun, maka insya Allah tidak ada perpecahan di antara kalangan masyarakat. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Ramadan tentu akan datang kepada kita bulan Syawal. Inilah momen kita menyambung kembali tali silaturahmi kepada saudara-saudara kita yang telah putus. Inilah saat kita kembali mempererat tali silaturahmi kita. Jangan sampai hubungan antar umat Islam ini menjadi renggang. Tentu ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini ukhuwah antara sesama kita yang muslim. Kita berbeda dalam beberapa pandangan masalah fikih, tapi kita tetap bersaudara dalam masalah akidah. Kita tetap bersama-sama tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang lebih khusus silaturahmi. Bagaimana kita dapat menjadikan keluarga kita ini menjadi sama-sama menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat sama-sama menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang di dalamnya terdapat atau diajarkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, silaturahim ini jangan sampai kemudian terputus begitu saja. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Abu Bakar lewat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannah qati'ar rahim. Jangan sampai kemudian hubungan kita dengan orang tua menjadi hubungan yang buruk. Jangan sampai kemudian hubungan kita dengan saudara-saudara kita menjadi hubungan yang buruk. Ketika ada permasalahan, maka mari kita selesaikan dengan cara-cara yang damai. Kita selesaikan dengan cara-cara mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, silaturahim ini begitu besar sekali manfaatnya. Di antaranya meluaskan rezeki, memanjangkan umur kita, dan insya Allah silaturahim ini menjadi wasilah bagi kita yang kelak insya Allah akan menjadi wasilah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.